Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kuliah mengenai B-Drug atau personal drug yang dibawakan oleh saya, Dr. M. Ikhwan, bersama dengan Prof. Asnan Lelo dari Departemen Farmakologi FKUSU. Baik, pasien akan datang ke dokter ya. Jadi dengan berbagai macam keluhan tentunya ya. Jadi oleh dokter gejala-gejala dan keluhan ini akan dianalisa, kemudian akan ditegakkan suatu diagnosa. Dan kemudian oleh dokter diagnosa tadi akan menjadi satu akan diterapi dengan menggunakan medikamentosa. Dalam hal ini tentu akan diberikan obat ya, terapi farmakologi. Nah, penggunaan obat nyeri, anti nyeri ya dalam hal ini NSAID itu cukup banyak penggunaannya dan ini hampir sangat banyak dokter menggunakannya, digunakan untuk mengobati hampir di seluruh berbagai macam keluhan ya, mulai dari keluhan sendi seperti pegal linu, nyeri haid, nyeri gigi dan sebagainya. Nah, ini tentu tidak selalu tepat ya. Misalnya dalam hal ini pemberian NSAID tidak selalu tepat diberikan pada semua pasien, tentu harus mempertimbangkan kondisi pasien dan juga kondisi kesehatannya, fisiologisnya, karena nanti akan banyak efek samping yang akan bisa muncul. Nah, ini ya, jadi tidak semua keluhan-keluhan itu sebenarnya harus diatasi atau ditreatment. Jadi kita bukan semata-mata menterapi keluhan, tapi kita harus menganalisa keluhan itu sebenarnya diagnosanya apa, lalu kemudian nanti dipilihkan obat yang paling tepat. Jadi kita jangan untuk menjadi dokter yang berbahaya. Nah, bisa saja nanti pasien datang dengan beberapa keluhan karena kita mengobati simptom, maka diberikan obat-obat kadang-kadang sesuai dengan pesan sponsor ya. Nah, jadi padahal isinya kadang-kadang kebanyakan itu mirip, jadi kita akan memberikan dosis yang berganda dengan pasien. Nah, jadi keluhan yang sama, diagnosanya sama, belum tentu itu diterapi dengan obat yang sama. Jadi disinilah letak keahlian seorang dokter itu menganalisa suatu keluhan dan mendiagnosa, kemudian melihat kondisi dari si pasien tadi untuk kemudian diterapi dengan obat yang tepat. Nah, menurut WHO ya sejak tahun 1995 ini sudah mulai didengung-dengungkan ya oleh WHO bahwa tentang peresepan yang rasional. Nah, jadi di sini setiap pasien itu dia berhak mendapat ya, pengobatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan klinisnya. Nah, kemudian juga mendapatkan dosis yang tepat, cara pemberian, lama pemberian, dan juga rute pemberian obat yang bisa menjamin kepatuhan pasien dan juga tidak membebani dalam hal pembiayaan. Nah, dengan demikian dari WHO ini dibuatlah kriteria dari resep yang rasional itu dia harus memenuhi kriteria yaitu appropriate patient, jadi pasiennya itu harus tepat. Jadi benar-benar data pasien itu harus kita tanya ya, kita data dengan tepat. Sebelum obat diberikan itu kita tanyakan lagi apakah benar ini pasiennya seperti yang kita mau berikan. Jadi misalnya kita konfirmasi apakah Bapak adalah Pak Adi misalnya. Nah, karena bisa saja nanti kalau bisa pun namanya jangan nama satu suku kata misalnya. Jadi mungkin bisa ada misalnya Adi Muradi misalnya. Nah, jadi kita pastikan bahwasannya ini adalah obat yang memang untuk pasien yang kita tujukan, bukan pada Pak Adi yang lain gitu. Nah,
Jadi ini tepat pasien. Kemudian tepat indikasi, appropriate indication. Nah, benar-benar bahwa obat ini memang sesuai dengan standar operating procedure atau untuk penata laksanaan suatu penyakit yang sudah kita tegakkan dari diagnosanya, ini memang diindikasikan untuk penyakit tersebut. Kemudian appropriate drug itu obat yang tepat obatnya memang ya. Jadi kalau kita memang ingin meresepkan amoksisilin ya harus amoksisilin yang nyampe. Jangan sampai nanti hendak diresepkan amoksisilin, nah keluarnya nanti amitriptilin misalnya karena kesalahan dari pembacaan resep. Ya pernah satu kali kejadian ingin diberikan chloramphenicol pada anak-anak, tapi yang diberikan adalah chlorpromazine. Nah itu ini nanti ada lagi kaitannya dengan yang disebut dengan LASA, ya. Look alike, sound alike. Nah ini nanti obat itu bisa mirip-mirip namanya atau bisa mirip-mirip bentuknya, dan ini sering nanti akan terjadi kesalahan pemberian obat, jadi menyebabkan atau akan membahayakan pasien. Jadi pasien safety itu akan terancam. Ya. Kemudian berikutnya adalah appropriate dosage, administration, and duration. Jadi dosisnya harus pas, cara pemberiannya juga harus tepat, dan lama pemberiannya juga sesuai. Jadi sesuai dengan standar operating procedure yang kita gunakan. Jangan obat itu diberikan antibiotik misalnya hanya 2 hari gitu, tidak cukup. Jadi dia harus pas. Jangan pula harus diberikan sampai berminggu-minggu, padahal dia seharusnya cukup hanya 7 hari gitu ya. Kecuali kalau obat TB itu memang protokolnya atau SOP-nya memang dalam waktu yang panjang gitu ya. Nah, kemudian information, appropriate information, tepat informasi. Nah, ini juga kita harus berikan kepada pasien informasinya itu yang tepat, bagaimana obat ini cara penggunaannya, cara penyimpanannya, cara pemakaiannya, apakah per oral atau dioleskan atau bagaimana. Nah, ini harus dijelaskan dengan baik pada pasien. Bisa ini diberikan informasi ini oleh apotek, tapi selama kita berkomunikasi dengan pasien, ya waktu kita menuliskan resep misalnya, atau sesudah kita menuliskan resep sebelum pasien pulang, itu bisa kita jelaskan cara pemberian obatnya bagaimana, supaya pasien mendapatkan informasi yang pas. Kemudian appropriate cost, tepat biaya. Nah, ini juga untuk dalam hal biaya, ini sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya bahwa di mata kuliah ya, kuliah topik farmakoekonomi. Nah, ini biaya ini terutama di era JKN, pembiayaan ini sangat penting ya, jadi harus efektif dan efisien sesuai dengan Fornas dan diutamakan sekali obat-obat generik. Nah, kemudian setelah kita memberikan obat secara atau meresepkan obat secara rasional, juga kita harus perhatikan prinsip-prinsip etik dalam hal ini. Contohnya ya, misalnya pasien dengan keluhan nyeri. Nah, dalam manajemen nyeri itu yang paling utama adalah kita itu harus dengan segera ya, kebermanfaatan untuk pasien itu diutamakan. Jadi tidak ada orang yang berhak untuk merasakan nyeri. Jadi kalau orang ada menderita atau mengalami nyeri, itu harus dengan segera dihilangkan nyerinya, ya. Jadi prinsipalnya beneficence, mengutamakan kepentingan pasien. Jadi harus segera diberikan analgetik atau obat anti nyeri yang kuat dan onsetnya cepat. Jadi jangan diberikan orang kesakitan, diberikan obat ya per oral pula ya dengan onsetnya itu 1 jam, setengah jam atau 1 jam kemudian baru muncul onsetnya, dan itu juga tidak begitu poten. Nah, ini tentu kita akan menyiksa pasien. Jadi harus diutamakan kepentingan pasien. Apa yang paling prioritas kalau dia nyeri itu harus diredakan dulu nyerinya. Kemudian menormal efficiency, jadi jangan memperburuk keadaan pasien. Harus diberikan obat-obat dengan adverse drug reaction yang minimal dan jangan sampai mempengaruhi kondisi klinis yang lain. Nah, misal pasien mengalami katakanlah infeksi, kemudian kita sudah tahu pasien itu mengalami gangguan ginjal. Nah, kemudian jangan kita berikan obat-obatnya yang bersifat nefrotoksik.
Nah, jadi harus diperhatikan jangan memperburuk keadaan pasien, dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Justice tidak mendiskriminasikan pasien apapun dasarnya. Nah, ini kalau pasien datang, kayakah dia, miskin, atau misalnya dia warna kulitnya ya pribumi, non pribumi, itu kalau sudah masuk ke meminta pertolongan kita atau menjadi pasien, nah itu harus kita perlakukan secara adil, tidak ada diskriminasi. Kemudian autonomi, menghormati hak pasien dalam memutuskan. Nah, ini juga sering terjadi. Banyak obat-obatan barangkali tidak sesuai dengan kaidah satu agama. Contohnya, banyak obat-obatan yang mengandung derivat dari porsin atau babi. Nah, pada pasien-pasien yang beragama Islam atau Yahudi, tentu mereka harus kita jelaskan bahwasanya obat-obatan ini mengandung bahan babi ya, sehingga tapi kita juga harus jelaskan juga bahwasanya ini memang tidak ada alternatif lain misalnya. Ya, jadi jangan hanya menjelaskan kemudian menimbulkan kegalauan kepada pasien, tapi kita jelaskan bahwa ini ada mengandung babi, namun ini adalah mungkin satu-satunya pilihan pengobatan. Nah, sehingga tentu nanti pasien akan memutuskan apakah dia akan menggunakan atau mengikuti pengobatan yang kita anjurkan atau tidak. Nah, itu kembali lagi ke informasi tadi. Jadi harus diberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, jangan separuh-separuh. Karena pasien itu orang awam, apalagi sekarang banyak berita-berita yang mungkin dari orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga akan memberikan informasi yang tidak adekuat dan menyebabkan salah persepsi terhadap sesuatu hal. Ya, nah ini kita masuk satu kasus contoh ya, seorang laki-laki 32 tahun datang ke dokter dengan keluhan batuk berdahak warna hijau dahaknya, ada mual, demam, pegel linu. Pemeriksaan tekanan darah sedikit meningkat 130/85, nadinya juga cepat 112 kali, dijumpai ada ronki kering dan didiagnosa bronkitis. Resep yang diperoleh adalah seperti yang tertera ya. Nah, coba kita perhatikan apakah ada suatu yang tidak rasional ya, jadi melanggar tadi prinsip-prinsip rasionalitas ya, ataukah terasa aneh atau lucu. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi kita lihat di sini ada beberapa obat ya. Kita lihat di sini ada antitusif ya, golongan narkotik ya, kodein. Kemudian ada antibiotik, ada analgetik, kemudian diberikan retafil, ini bronkodilator, golongan aminofilin, kemudian ada beta 2 agonis salbutamol, kemudian ada antasida, kemudian ada steroid metilprednisolon, kemudian diberikan ranitidin ya, antihistamin 2 ya. Kemudian Ventolin juga sama salbutamol, Viveron tablet, Perotec juga ini inhaler ya. Sehingga kalau kita lihat di sini obat banyak yang diberikan dengan mekanisme kerja yang mirip atau target kerjanya yang mirip. Nah, sehingga ini mungkin ya akan membebani pasien dan juga malah justru nanti akan menimbulkan efek samping ya. Nah, kemudian ini ranitidin juga sering menjadi masalah bahwa dia akan nanti mengganggu absorpsi obat-obat yang lain ya. Pada saat ranitidin diberikan, maka pH lambung itu akan meningkat ya, sehingga beberapa obat yang bersifat asam lemah itu nanti akan terganggu absorpsinya ya, sehingga nanti kadar obat di dalam darah juga akan berkurang ya, sehingga efek terapi nanti tidak akan tercapai. Nah, dalam memberikan terapi prinsipnya adalah bahwa kita harus benar-benar mengetahui obat yang kita berikan tadi. Nah, tentu kita tidak bisa menghafal semua jenis obat yang ada di pasaran, bagaimana farmakologinya ya, bagaimana farmakokinetiknya, farmakodinamiknya, bagaimana sifat absorpsinya, bagaimana dia di metabolisme dan sebagainya. Nah, kemudian indikasi kontraindikasi,
penyesuaian dosis. Nah, tentu tidak semua obat bisa kita hafal. Nah, pada saat kita praktek sehari-hari, tentu kita lama-kelamaan akan bisa mengetahui pola penyakit apa yang sering kita tanganin setiap hari, dan kira-kira jenis obat apa yang sering kita resepkan setiap hari. Nah, jadi setelah kita menangani pasien sekian lama ya, sudah cukup lama kita menangani pasien, kita sudah tahu polanya, maka kita sudah bisa menetapkan yang kita sebut dengan personalized drug ya. Jadi atau disebut dengan P-drug, yaitu obat yang kita tahu ya, tahu betul bagaimana obat itu, profil farmakokinetik dan dinamiknya, kemudian obat-obat ini yang sering kita gunakan, jadi kita sudah benar-benar mengenalnya. Dan ini obat P-drug ini kita jadikan obat untuk pilihan pertama pada kondisi-kondisi yang sering kita jumpai di praktek. Jadi P-drug itu bukan obat yang diberikan untuk pasien individu per individu tertentu, tapi obat yang menjadi list untuk kita gunakan sehari-hari ya. Nah, jadi dengan menggunakan konsep P-drug itu kita mengetahui nama obat, nama generiknya, nama patennya, kemudian dosisnya, cara pemberian obatnya, dan lama pemberian atau lama terapi. Nah, nah ini berikut adalah langkah-langkah ya untuk menentukan atau memilih P-drugs. Yang pertama adalah tetap harus tentukan diagnosis. Ingat, bukan gejala ya. Jadi kita tentukan diagnosis, bukan berdasarkan hanya semata-mata gejala, tapi gejala-gejala klinis dan juga clinical findings ya, atau temuan-temuan klinis yang kita dapatkan dari pasien itu mengarahkan kita pada diagnosa, dan kemudian diagnosa inilah yang kita jadikan panduan untuk melangkah selanjutnya ya dalam hal penata laksanaan, baik itu medikamentosa atau non medikamentosa. Nah, setelah kita tegakkan diagnosis, maka kita masuk ke tujuan terapi. Kalau memang ini misalnya dia ada diagnosisnya itu dia ada infeksi bakteri misalnya, tentu tujuannya adalah untuk mengenyahkan bakteri dan kita berikan antibiotik. Bukan kalau diagnosa kita antibakteri yang kita berikan antivirus ya. Demikian juga sebaliknya, kalau kita mendiagnosa dia ada infeksi virus, nah jangan kita berikan dia antibakteri. Nah, jadi harus benar-benar sesuai antara diagnosa dengan tujuan terapi dan juga obat yang dipilih. Nah, setelah kita menentukan tujuan terapi, kita tentukan jenis obat-obat yang tergolong dalam yang punya mekanisme kerja untuk mencapai tujuan pengobatan kita tadi. Jadi misalnya untuk sebagai antibakteri tentu kita pilih obat-obat yang bisa membunuh bakteri. Nah, kemudian kita pilih mana obat yang paling efektif dari sekian banyak obat yang kita masukkan ke dalam daftar tadi, baru kemudian kita ambil satu atau dua yang kita jadikan P-drug. Nah, seringkali kalau diagnosis ini salah, maka akan mengarah kepada irasionalitas ya. Jadi kalau misalnya sudah salah diagnosa, maka sudah tentu ya itu akan terjadi pengobatan yang tidak rasional dan akan terjadi adverse reactions ya. Nah, kemudian kalau diagnosanya juga tidak pasti, jadi ragu-ragu, maka nanti akan terjadi kita berasumsi ya, berasumsi dan kemudian tentu akan mengarah kepada irasionalitas dan efek samping atau efek yang tidak diharapkan. Nah, ini yang paling sering. Diagnosa sudah benar, ya, diagnosanya sudah benar, tapi kemudian ada asumsi-asumsi ketakutan akan efek samping dari obat yang diberikan tadi, ya. Jadi mungkin gini, mau diberikan obat analgetik NSAID misalnya. Nah, si dokter takut nanti pasiennya kalau diberikan NSAID ini akan mengalami mual muntah. Nah, kemudian akan mengalami dispepsia, nyeri ulu hati. Nah, nanti dia takut kalau diberikan obat ini pasien muncul ada efek sampingnya, dianggap sebagai dokter yang tidak mumpuni. Jadi ada di sini faktor gengsi ya, kemudian juga ingin
menjadi dianggap sebagai dokter yang top chair, maka diberikan obat-obat yang tidak seharusnya atau tidak sesuai dengan indikasi, ya. Dan ini juga mungkin tekanan dari pasien, bahwa pasien misalnya datang dengan keluhan ISPA. Kita tahu ISPA sebagian besar itu adalah akibat virus. Nah, karena pasiennya ngotot ingin dapat antibiotik, karena biasa dia bilang kalau dia tidak dapat antibiotik itu nanti sakitnya akan menjadi lama gitu. Nah, akhirnya dokter juga karena takut nanti dia dianggap tidak canggih, ya, tidak top chair, maka dia juga akan berikan antibiotik, padahal itu pada ISPA itu tidak rasional diberikan antibiotik karena dia itu adalah penyebabnya sebagian besar adalah virus. Nah, inilah yang kita sebut dengan defensive therapy. Kita mencegah mencegah efek samping yang kita duga bakalan ada gitu. Nah, ini defensive therapy ini hampir-hampir mirip dengan kaskade persepan. Kalau kaskade persepan sudah muncul efek sampingnya dan kemudian kita menterapi efek samping. Jadi dia udah minum NSAID, kemudian muncul nyeri ulu hati, kemudian kita berikan antasida, kemudian setelah diberikan antasida dia konstipasi, kita berikan obat pencahar. Nah, itu kaskade persepan. Tapi kalau defensive terapi, sebelum muncul efek samping tadi udah kita berikan. Sebelum dia muncul nyeri ulu hatinya udah kita kasih dia obat-obat antasida. Nah, ini defensive terapi, dan ini tentu ingat lebih banyak obat yang diberikan akan menimbulkan lebih banyak interaksi dan tentu irasionalitas dan efek yang tidak diharapkan. Nah, jadi tadi menurut standar operating prosedurnya, untuk menegakkan diagnosa harus ada anamnesa dulu, pemeriksaan fisik, dan diagnosa. Dalam anamnesa kita harus tentukan apa sih sebenarnya problem utamanya, apakah nyeri, atau apakah ada infeksi, atau yang lain-lain. Nah, baru kemudian tegak diagnosa dengan pedoman pengobatan, kita bisa pilihkan metode terapeutik approach-nya atau pendekatan terapinya. Nah, kembali lagi kepada contoh kasus yang kita buat di atas. Jadi laki-laki datang ke dokter dengan keluhan batuk, dahaknya berwarna hijau, ya, ada mual, demam, pegal linu. Tensi sedikit meningkat, nadi meningkat, ya, agak cepat, ada ronki kering, didiagnosa bronkitis. Nah, apakah problem utama pada pasien ini? Ya, nah yang kira-kira mungkin bisa fatal untuk pasien. Nah, ini ada keluhan lain yang tidak mengenakan, ya, ada batuk dan demam, kemudian ada takikardi, tapi sebenarnya yang merupakan problem utama adalah adanya infeksi, ya. Infeksi yaitu bronkitis yang akan menyebabkan keluhan-keluhan lain muncul. Nah, jadi pada pasien ini problem utamanya adalah infeksi, dan kemudian dari infeksi tadi ada muncul gejala-gejala yang merupakan gejala daripada infeksi yang terjadi. Nah, kemudian tentu kalau dia ada infeksi, kita lihat kan karena ada dahaknya berwarna hijau. Nah, ini biasanya kalau tanda-tanda seperti itu berarti ada infeksi bakterial. Nah, maka kita mulailah bisa memberikan antibiotik. Nah, kalau kita memberikan antibiotik secara untuk memberikan antibiotik yang rasional itu tentu harus melalui proses kultur dan tes sensitivitas, sehingga kita akan memilih obat antibiotik yang benar-benar sensitif, ya. Jadi kumannya masih sensitif dengan antibiotik yang akan kita berikan. Nah, namun dalam pemberian, kalau kita ikutin metode dengan kultur dan tes sensitivitas, itu butuh waktu, ya, dan juga biaya lagi ke pasien, sehingga kita bisa menggunakan pendekatan yang disebut dengan educated guess therapy. Nah, educated guess therapy ini berdasarkan dari pengalaman. Kalau misalnya pasien ada gejala seperti ini, lokasi infeksinya di daerah mana, nah tentu ini kita bisa meramalkan atau memperkirakan jenis bakterinya, apakah gram positif, gram negatif, aerob atau anaerob. Nah, sehingga kita bisa pilihkan antibiotik yang menjadi pilihan utama. Nah, tentu juga mempertimbangkan kondisi pasien, apakah pasien bisa diberikan antibiotik yang akan kita resepkan, apakah ada kontraindikasi pada pasien tersebut, dan sebagainya. Nah, kemudian kita berikan sesuai dosis,
ya, yang berdasarkan berat badan dan juga usia, dan kemudian cara pemberiannya juga harus yang rasional. Kalau memang bisa diberikan secara peroral, harus diberikan peroral, ya. Kalau misalnya dibutuhkan, baru kita pikirkan untuk pemberian secara parenteral. Nah, kemudian dilakukan evaluasi, ya, dengan pemberian educated guess therapy. Pada pemberian setelah terapi 3 atau 4 hari, itu tanda-tanda infeksi akan mereda. Kalau misalnya ini antibiotiknya masih sensitif, maka kondisi infeksi akan mereda. Tapi kalau tidak ditemukan adanya perbaikan, nah berarti ada kemungkinan terjadi resistensi. Nah, maka kalau kita merasa ini kondisinya, curiga kita ada kondisinya agak berat, nah maka kita berikan antibiotik sesuai dengan educated guess therapy, dan kemudian sampel juga kita kirimkan, ya, untuk dilakukan uji kultur dan sensitivitas. Nah, ini untuk memberikan antibiotik, pilihan antibiotik cukup banyak, ya. Jadi mulai dari beta-lactam, golongan beta-lactam, ya, kemudian ada makrolida, tetrasiklin, chloramphenicol, quinolone. Nah, ini tentu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan juga sesuai dengan yang biasa digunakan di komunitas, ya, atau di tempat kita biasa kita bekerja, ya, di rumah sakit kah atau di praktek. Kita bisa lihat pola-pola antibiotik tadi yang mana yang kiranya masih memberikan atau masih sensitif, ya, tidak ada resistensi dari kuman gitu. Nah, ini yang kita biasa gunakan, dan data-data resistensi dari rumah sakit atau dari dinas kesehatan ini bisa menjadi pertimbangan kira-kira antibiotik mana yang pada komunitas tadi sudah muncul adanya resistensi. Nah, ini sebagai salah satu pertimbangan kita memilih antibiotik. Di samping juga tadi kita lihat beberapa antibiotik itu distribusinya ke jaringan-jaringan tertentu akan lebih banyak. Misalnya ada antibiotik yang distribusinya ke jaringan lunak bagus, ada yang dia distribusinya ke susunan saraf pusat, itu bagus. Jadi kalau kita punya kondisi pasien ada infeksi di susunan saraf pusat, maka harus kita pastikan antibiotik tadi bisa sampai ke daerah infeksi. Nah, jadi yang kedua kita tadi sudah kita tentukan, ya, diagnosanya apa, penyebab keluhan utamanya apa, kemudian kita tentukan tujuan terapinya apa, dan dalam hal ini adalah mengenyahkan kuman patogen. Bukan hanya semata-mata menurunkan suhu tubuh atau meredakan takikardia atau batuknya, tapi karena ini adalah penyebab, maka kita enyahkan kuman patogen dan kita berikan antibiotik. Nah, pertimbangan dalam menentukan obat untuk dalam PIDRAK tadi harus kita tentukan adanya efikasi, ya, khasiat, ya. Dan ini adalah indikasi untuk apa dia, indikasi obat tadi. Keamanannya, apakah ada efek samping, suitability atau tolerability, apakah ada kontraindikasi untuk pasien tersebut, dan juga harga. Harga di sini kemampuan pasien untuk membeli obat tersebut dan juga ketersediaannya. Jadi misalnya kalau pasien kita pasien umum bukan BPJS, ya, non BPJS, kemudian dia misalnya orang yang kurang mampu, jangan kita resepkan obat yang harganya mahal. Nanti dia tidak sanggup membeli obatnya, dan kemungkinan nanti dia akan menebus separuhnya, sehingga akhirnya nanti kepatuhan pasien juga menjadi tidak bagus. Nah, atau kita berikan obat yang nggak tersedia di Indonesia, hanya tersedia misalnya di Singapura atau di Malaysia. Nah, di Indonesia obat ini tidak ada. Nah, itu tentu tidak boleh kita resepkan karena tidak memenuhi kriteria ketersediaan. Nah, ini adalah contoh tabel yang kita bisa buat kalau kita ingin menyusun satu PIDRAK, ya, menyusun suatu PIDRAK, maka kita akan pilih satu obat yang paling efektif, ya. Nah, jadi obatnya dari golongan apa, kira-kira efikasinya bagaimana, safety-nya, suitability, cost-nya. Dan ini kita berikan skor misalnya 1 sampai 4. 1 itu yang paling jelek, 4 itu yang paling bagus, ya. Nah, jadi kita pilih jenis-jenis obatnya, ya. Kemudian
berikan nilainya, berikan nilai yang satu untuk yang paling jelek ya, yang itu tidak akan pernah kita resepkan misalnya ya, karena obatnya paling mahal atau paling paling memberikan efek samping paling besar. Nah, ini diberikan nilai satu. Kemudian kita obat-obat yang memiliki sifat-sifat yang lebih baik, ya, efek yang lebih bagus, nah kita tingkatkan skornya. Nah, contohnya paracetamol ini diberikan skornya 1 dalam hal dia sebagai painkiller. Jadi sebagai untuk efikasinya paracetamol itu lebih rendah dia dibandingkan dengan NSAID, dibandingkan dengan morfin. Tapi dalam hal keamanan atau dalam hal efek samping terhadap saluran cerna, ya, maka NSAID ini lebih jelek dibandingkan paracetamol dan morfin. Nah, ini kita lihat di sini ada beberapa obat dengan sifat-sifat yang sama. Jadi bronkodilator ada beberapa, ya. Dan ini obat-obat bronkodilator ini mempunyai efek samping untuk menimbulkan takikardi, ya. Nah, dan kemudian ada beberapa obat yang disebut off-label drug. Dalam hal ini maksudnya obat ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluhan ataupun diagnosa yang ditegakkan. Jadi keluhannya tadi tidak ada nyeri ulu hati, jadi kenapa diberikan antasida? Kemudian keluhannya tadi tidak ada terjadi inflamasi atau penyakit autoimun misalnya, jadi tidak perlu diberikan methylprednisolone gitu. Dan juga tidak ada di situ kondisi bahwa pasien tadi anemia, jadi ngapain diberikan viveron? Nah, ini beberapa obat yang tidak rasional diberikan pada pasien tadi, ya. Nah, kemudian kodein. Kodein ini juga pasiennya batuknya produktif. Nah, sementara kodein kita tahu dia menurunkan refleks batuk, menekan refleks batuk. Sehingga pada batuk yang produktif, kodein itu tidak baik digunakan ya, karena dia malah menurunkan atau menghilangkan refleks batuk. Tapi kalau dia batuk kering, oke. Tapi kalau batuk produktif, batuk berdahak, itu tidak kita berikan kodein. Ya. Nah, kemudian obat-obat bronkodilator ini menimbulkan takikardi, padahal pasien tadi kita periksa heart rate-nya itu sudah terjadi takikardi. Nah, tentu kalau dia sudah takikardi, kita berikan obat-obat yang menimbulkan atau menaikkan heart rate-nya, maka tensinya juga nanti akan makin naik, maka ini akan membahayakan pasien. Ya. Nah, tadi kita pilihan terapi yang akan kita berikan adalah antibiotik. Nah, di sini grup antibiotik kita sudah tentukan ada beta-lactam. Di sini kita ambil amoksisilin, gentamicin, metronidazole, ofloxacin untuk quinolone, ya, tetracycline, cotrimoxazole, dan juga ada rifampicin. Ini kalau kita bekerja di Vaskes tingkat 1, tentu kita buka Fornas dan kita lihat di mana yang obat-obat yang bisa disediakan di fasilitas kesehatan primer, ya. Jangan kita pilih sebagai pidrak kita itu obat-obat yang harusnya ada di tersier. Nah, itu juga di era JKN tentu tidak rasional jadinya. Nah, jadi sekarang kita coba lihat bagaimana efikasinya, ya. Nah, di sini efikasi amoksisilin untuk infeksi pada saluran pernafasan atas itu cukup bagus, ya. Keamanannya juga oke, suitability-nya gampang dia diperoleh, harganya juga terjangkau, ya. Nah, sehingga di sini kalau kita hitung dapat skor yang cukup paling tinggi ya, 15. Nah, kemudian di sini dibandingkan quinolone sebenarnya itu dia mempunyai efektivitas dari efikasinya cukup besar, tapi dari sisi keamanan, harga levofloxacin cukup mahal, sehingga akhirnya setelah dipertimbangkan keseluruhan parameter tadi, yang menjadi pidrak untuk kasus bronkitis ini untuk kita adalah amoksisilin. Kecuali ditemukan ada tanda-tanda atau di dalam komunitas tadi amoksisilin tadi sudah dinyatakan sebagai antibiotik yang sudah resisten. Nah, tentu ini efikasinya akan jadi 1 ya, paling rendah barangkali. Nah, ini akan menurunkan skornya. Nah, obat yang lain akan menjadi pilihan. Nah, ini jadi beberapa pertimbangan tadi akan
menentukan apakah satu obat tadi akan menjadi P-drug atau tidak. Nah, kemudian ya setelah kita tentukan P-drug tadi dalam menentukan efikasi dari suatu antibiotik tadi ya atau obat-obat yang lain, tentu kita pertimbangkan ya bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat tadi. Jadi kita betul-betul harus mengetahui P-drug kita tadi bagaimana sifat farmakokinetik dan farmakodinamiknya, bagaimana cara pemberiannya. Ya, antibiotik kita ketahui ada yang dia bersifat time dependent ya, daripada kita berikan konsentrasinya. Ya, ada yang dia lebih concentration dependent. Nah, dalam hal ini misalnya yang time dependent itu penisilin, cefalosporin, carbapenem, yang golongan beta lactam. Nah, ini dia cenderung harus diberikan sering-sering jadi dalam satu hari itu diberikan 4 kali sehari dalam dosis terbagi sehingga obat akan tetap berada di atas kadar minimum inhibitory concentration dalam darah. Nah, ini akan meningkatkan efikasinya. Azitromisin dan fluoroquinolone ini lebih bagus dia kalau diberikan dosisnya tinggi ya, lebih tinggi melebihi dari minimum inhibitory concentration. Jadi lebih bagus diberikan 2 kali sehari misalnya dalam konsentrasi yang besar dibandingkan terbagi 4 kali sehari. Sama juga dia yang ini ya, aminoglycoside dan metronidazole, dia itu lebih baik kita berikan 2 kali 1000 mg ya, dibandingkan diberikan 4 kali 500 mg. Nah, ini kalau yang dia concentration dependent. Daya bunuhnya itu bergantung dari konsentrasi yang diberikan. Tapi kalau beta lactam itu semakin lama dia berada di dalam darah, di atas kadar minimum inhibitory concentration, maka dia akan lebih efektif dalam membunuh kuman. Jadi dia time dependent, ini concentration dependent. Ya.